bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih, yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan politik yang tajam dalam pidato di acara Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Ini ajaran sejarah ratusan tahun. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih, yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahril, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia, rakyatnya hidup sejahtera. Prabowo juga menyerukan untuk melakukan aksi nyata, diantaranya menyisihkan uang untuk membantu anak sekolah yang kekurangan. Jadi, kalau di antara kita bisa menyisihkan 1,2 juta rupiah 1 tahun saja, berarti 100.000 rupiah per bulan, itu sudah bisa menyekolahkan 1 anak. Jadi kalau APBN insya Allah nanti kita akan kerahkan untuk makan bergizi, tapi untuk pakaian masih ada jutaan anak kita yang tidak punya pakaian. Orang tuanya sulit untuk memberi pakaian untuk anaknya, dan karena itu dia tidak bisa sekolah. Jadi ini real. Saya minta saudara-saudara bergerak masing-masing. Yang bisa 100.000, 100.000. Yang bisa 500.000 berarti 5 anak. Dan seterusnya dan seterusnya, ya. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Presiden Prabowo juga tegas memberikan peringatan kepada jajaran kabinetnya untuk tidak banyak perjalanan ke luar negeri. Saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena
karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Dalam forum ini, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para relawannya dan menyatakan perjuangan belum selesai. Sebagai sebuah katakanlah seremonial awal di awal-awal penjabatan presiden ini, saya pikir penting ya untuk melakukan lawatan ke luar negeri, apalagi ada momentum presiden Amerika terpilih, kemudian juga ada beberapa proyek dengan negara-negara besar seperti China, kemudian di Brazil juga ada agenda G20. Saya pikir ini satu hal yang memang presiden butuh hadir dalam forum-forum besar itu untuk membuat Indonesia bisa lebih relevan dengan dinamika yang ada di level internasional. Tetapi kalau dilihat dari struktur kabinet hari ini, tentu secara politik ini tetap saja punya potensi untuk terjadi friksi. Apalagi kabinet Pak Prabowo ini hari ini kabinet sangat gemuk sekali dan heterogen, ya, dari partai-partai yang awalnya mendukung, kemudian tidak mendukung, lalu mendukung lagi, ya. Jadi secara politik ini warna-warninya sangat beragam. Dan tentu sebagai seorang presiden, jabatan politik, Pak Prabowo harus melakukan langkah-langkah mitigasi, langkah-langkah antisipatif ya, untuk konflik-konflik politik yang bisa saja muncul ya. Dan saya pikir di awal-awal ini merupakan momentum yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan kalimat tegas seperti itu. Saya harus tetap hadir, hubungi saya kalau ada apa-apa, karena kalau situasinya nanti sudah agak panjang dan sudah ada riak-riak masalah, kalimat politik seperti itu bisa saja dimaknai macam-macam. Tetapi ini mumpung kondisinya masih awal dan masih baik-baik saja semua, saya pikir kalimat presiden itu merupakan penegasan bahwa presiden akan totalitas ya dalam menjalankan tugasnya dan tidak ada pembagian tugas ataupun kekuasaan dengan wapres sebagaimana yang tadi kita diskusikan. Dan sekali lagi saya menekankan sebenarnya pernyataan presiden lebih untuk mengantisipasi kalau ada Menko dan menterinya yang mengambil keputusan strategis tanpa berkoordinasi dengan presiden ketika beliau ada di luar negeri. Prabowo adalah masa depan Indonesia. Nah, ya untuk membuka jadwal-jadwal rapat-rapat koordinasi, karena di sini ada Setpres dan Setwapres, ada BPNI yang lebih berwenang untuk membuka jadwal-jadwal ya, terutama rapat-rapat koordinasi yang di sini melibatkan Kabinet Merah Putih, kurang lebih seperti itu ya. Bahwa kemudian ini akan dibuka, sudah pasti akan dibuka. Ini hanya masalah saya tidak memiliki kewenangan untuk membuka ini sebelum yang berwenang itu membuka terlebih dahulu. Kurang lebih demikian. Jadi kalau ditanya apakah ada jadwal-jadwal koordinasi, rapat koordinasi, ya tentu saja ada. Jadi saya kembali dulu ya kepada merespon diskusi kita tadi ya. Betul ya, memang tidak ada pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh Wakil Presiden ya. Yang dilakukan oleh Wakil Presiden itu hanya rapat-rapat koordinasi ya, atau memberikan pengarahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan ya. Sekali lagi pelaksanaan kebijakan, tapi tidak membuat kebijakannya itu sendiri. Gitu. Jadi tidak ada kebijakan yang akan diteken oleh Wakil Presiden kecuali memang atas seizin Presiden. Dan sejauh sepemahaman saya ya dalam lawatannya kali ini selama 16 hari Presiden Prabowo ke Tiongkok, ke Amerika Serikat, ke Brazil, ke Peru dan lain-lain, itu rapat-rapat itu hanya pengarahan itu hanya sebatas pengarahan untuk pelaksanaan ya, pelaksanaan kebijakan dan bukan mengambil kebijakan itu sendiri. Dan itu pun ya Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka itu harus melakukannya under very close consultation ya dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, dan akan melaporkan secara keseluruhan jalannya seluruh rapat-rapat, acara-acara yang dihadiri ya kepada Presiden Prabowo Subianto begitu Presiden pulang. Ini nadanya bercanda ya. Artinya memang di sini ada sebuah situasi yang tidak bisa dihindari lah kalau misalnya pun harus melakukan lawatan. Tapi yang jelas adalah Presiden Prabowo itu memimpin sebuah kabinet yang
diminta untuk lakukan efisiensi besar-besaran, ya. Yang dalam hal ini ya, Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani yang melakukan direct coordination dengan Presiden Prabowo tanpa seorang Menko pun, ya, itu juga sudah melakukan kalkulasi terkait dengan efisiensi pemerintahan itu, ya, terkait misalnya dengan lawatan, ya, atau kunjungan keluar kota, nggak hanya luar negeri loh ya, juga keluar kota dan lain-lain, itu diminta untuk bisa dikurangi sebanyak sekitar 50%. Jadi kedepannya tentu saja masih akan ada, ya, tentu saja akan ada, misalnya nanti ada G20 lagi di mana, atau kunjungan-kunjungan sifatnya regional ya, misalnya di ASEAN. Nah itu tentu saja tidak dapat bisa dihindari, tapi itu tetap dengan menggunakan prinsip efisiensi yang besar-besaran. Negara ini dipimpin oleh satu orang presiden, ya. Adapun kemudian wakil presiden, ya, itu menjalankan tugasnya apabila presiden berhalangan, itu pun, ya, atas penugasan si presiden, ya. Apabila memang misalnya presidennya berhalangan tetap, itu sudah pasti. Dan inilah ruang yang disediakan oleh undang-undang kita, peraturan perundang-undangan kita, dan inilah yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, terkait dengan style koordinasi antara presiden dan wakil presiden, betul memang ada setiap presiden dan wakil presiden pastinya memiliki style komunikasi dan koordinasi yang berbeda-beda. Namun kalau kita berbicara Presiden Prabowo, ya, beliau dengan tegas, ya, mengatakan bahwa negara tetap di bawah kendali pemerintah. Pemerintah yang di sini tetap di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Ya, adapun hal-hal, ya, yang bisa diwakilkan, ya, oleh oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ini adalah hal-hal yang sifatnya sudah didelegasikan, ya, melalui penugasan, dan penugasan tersebut memang sudah disampaikan secara verbal dan juga secara tertulis dari Presiden Prabowo ke Wakil Presiden Rakabuming Raka. Jadi tidak ada pembagian tugas, apalagi pembagian kekuasaan, apalagi pengambil alihan, ya. Ini berbahaya sekali diksi pengambil alihan ini. Demikian.